Perbandingan riwayat jabatan, penghargaan, dan harta kekayaan calon Panglima TNI Letjen Agus Subianto dan Letjen Maruli Simanjuntak. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal mengakhiri masa kedinasan militer pada akhir 2023. Presiden Joko Widodo pun harus menunjuk lagi Panglima TNI ke-23. Ketika Yudo pensiun, maka Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman juga memasuki masa purna tugas. Adapun Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Fajar Prasetyo akan mengakhiri pengabdian di militer pada akhir April tahun 2024. Hanya Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali yang masih lama bertugas, yaitu sampai akhir April tahun 2025. Untuk Laksamana Muhammad Ali, hal itu jelas wajar, mengingat ia baru dilantik Jokowi pada akhir 2022 menggantikan Laksamana Yudo Margono. Dengan komposisi seperti itu, maka pengganti Yudo Margono kemungkinan bukan berasal dari Matra Laut lagi. Sehingga, jika dikomparasikan metode perimbangan kekuatan matra dan pergiliran jabatan, maka seharusnya Panglima TNI berikutnya dijabat Perwira Tinggi TNI AD. Hingga kini, ada dua Letnan Jenderal yang memiliki karir cemerlang di TNI AD. Keduanya adalah Wakil KSAD Letjen Agus Subianto, dan Pangkostrat Letjen Maruli Simanjuntak. Keduanya digadang-gadang bakal menggantikan Dudung sebagai AD1. Dengan begitu salah satu dari dua Jenderal Bintang 3 ini, bisa melenggang ke kursi Panglima TNI. Lalu seperti apa perbandingan karir, pengalaman, dan harta kekayaan serta kedekatan dengan Presiden, Wakil KSAD Letjen Agus Subianto dan Panglima Kostrat Letjen Maruli Simanjuntak? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Profil Letnan Jenderal Agus Subianto. Letnan Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI, lahir di keluarga militer. Agus Subianto menempuh pendidikan seperti anak lain pada umumnya. Pria kelahiran tanggal 5 Agustus tahun 1967 itu, belajar di SDN Baros Mandiri 4 Cimahi, Jawa Barat, dari 1974 hingga 1980, lulus SD, putra serka Purnawirawan Dedi Unadi itu, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Cimahi, tahun 1980 sampai tahun 1983, dan diteruskan ke SMAN 13 Bandung, tahun 1983 sampai tahun 1986. Karir militer Letnan Jenderal Agus Subianto. Selepas SMA, Agus Subianto ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai tentara. Ia pun melanjutkan pendidikan di Akademi Militer, dan lulus pada 1991. Letjen Agus Subianto berpengalaman dalam infanteri baret merah. Agus kemudian mengikuti kursus dasar kecabangan atau Susar Cap Infanteri dan masuk dalam anggota Kopassus. Agus mengawali karir militernya sebagai Kasih Ops Sektor A di Timur Timur, kemudian menjadi Danyon 22 Grup 2 Kopassus, hingga menjadi Kepala Penerangan Kopassus. Karirnya terus menanjak, hingga ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada tahun 2009 sampai tahun 2011. 3 tahun kemudian, tepatnya 2011, ia menjabat Wakil Asisten Operasi Divisi 2 Kostrat. Lalu ia diangkat menjadi Asisten Operasi Divisi 1 Kostrat. Pada 2014, ia dipercaya menjadi Asisten Operasi Kasdam 1 Bukit Barisan. Kemudian pada 2017, ia diangkat menjadi Komandan Resimen Induk Kodam 2 Sriwijaya. Agus mendapat amanah menjabat sebagai Danrem 132 Tadulako tahun 2017 sampai tahun 2018. Paban 3 Latgasops TNI pada 2019, ia kembali dipercaya menjadi Wadan Pusenif Kodiklatat, Danrem 061 Surya Kencana. Ia kemudian dipromosikan menjadi Dampas Pampres, lalu Pangdam 3 Siliwangi tahun 2020 sampai tahun 2022. Terakhir, Agus diangkat menjadi Wakil KSAD hingga saat ini. Dengan jabatan tersebut, tentu saja bintang di pundaknya akan bertambah menjadi Letnan Jenderal. Letjen TNI Agus Subianto pernah mengikuti Novelty Shot Exhibition. Ia keluar sebagai juara pada Novelty Shot Exhibition, pada lomba khusus yang digelar pada pembukaan AARM ke-30 tahun 2022, di National Military Training Center Hanoi, Vietnam.
Selain pengalaman tempur, Agus Subianto juga kerap bertugas dalam kegiatan kemanusiaan. Kedekatan dengan Presiden. Secara relasi, Letjen TNI Agus Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden berdasarkan jabatan strategis yang pernah dia emban. Diketahui ia pernah menjabat Kodim 0735 Surakarta, tahun 2009 sampai tahun 2011, tatkala Pak Jokowi tengah menjabat sebagai Wali Kota Solo. Karirnya makin bersinar, yang kemudian ditunjuk sebagai Danrem 061 Surya Kencana pada tahun 2020. Di sini dia harus memastikan keamanan Istana Bogor, yang menjadi tempat bagi Jokowi beristirahat selama menjadi Presiden ke-7 RI. Selang beberapa bulan, Letjen TNI Agus Subianto pun dipromosikan sebagai Dampas-Pampres tahun 2020 sampai tahun 2021, yang menjadi kesempatan ia kembali bersama dengan Pak Jokowi. Walaupun demikian, tentu saja riwayat kedekatan dengan Presiden tidak dapat memberikan garansi penuh, bahwa sosok tersebut dapat menduduki jabatan bintang 4. Harta kekayaan Letjen TNI Agus Subianto. Kekayaan Letjen TNI Agus Subianto berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Subianto tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp714.960.000. Ini merupakan laporan kekayaan terakhir Agus yang termuat dalam laman LHKPN KPK. Sebagian besar kekayaannya berupa tanah dan bangunan, senilai Rp500 juta di Bandung Barat. Agus juga memiliki satu buah mobil Nissan minibus, seharga Rp85 juta. Dalam laporan itu, Agus juga mempunyai kekayaan lain berupa kas dan setara kas, senilai Rp129.960.000. Profil Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak. Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC, lahir tanggal 24 Februari tahun 1970, adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang sejak tanggal 31 Januari tahun 2022, mengemban amanat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Setelah lulus sekolah menengah atas di SMAK Dago Bandung 1988, Maruli Simanjuntak melanjutkan pendidikannya ke Akademi Militer tahun 1989 sampai tahun 1992, dan memiliki spesialisasi dalam bidang infanteri Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra. Berbagai posisi dan jabatan strategis pernah ia duduki selama karirnya dalam dunia militer. Karir militer Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Setelah menuntaskan pendidikannya di Akmil, pria kelahiran tanggal 27 Februari tahun 1970 ini menduduki sejumlah jabatan strategis. Jabatan penting pertama yang diemban Maruli pada tahun 2002, ia menjadi Komandan Detasemen Tempur Cakra. Selanjutnya, pada 2005, ia menjadi perwira bantuan Madya Operasi Kopassus. Pada 2008, ia dipercaya untuk menjadi Komandan Batalion, Danyon, 21 Grup 2 Kopassus. Dan di tahun yang sama, ia ditunjuk menjadi Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus. Pada 2010, Maruli mendapatkan promosi jabatan dengan menjadi Wakil Komandan Grup 1 Kopassus, dan selanjutnya ia menjadi Komandan Grup 2 Kopassus. Kemudian, pada 2014, ia menjadi Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus. Setelah itu, ia ditunjuk menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden, Pas-Pampres. Setelah menjadi Komandan Grup A Pas-Pampres, karir Maruli semakin moncer. Pada rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2017, ia berhasil menjadi Komandan Korem 074 Waras Tratama, dan menjadi Wakil Komandan Pas-Pampres. Selanjutnya, ia menjadi Kepala Staf Komando Daerah Militer, Kasdam 4 Diponegoro, dan menjadi Komandan Pas-Pampres sejak 2018 hingga 2020. Setelah menjadi Komandan Pas-Pampres, ia ditunjuk sebagai Panglima Kodam Pangdam 9 Udayana, dan kini ia menjadi Pangkostrat. Kedekatan dengan Presiden. Dengan rekam jejaknya,
Maruli dikenal sebagai orang dekat Presiden Joko Widodo. Selain itu, Maruli juga merupakan menantu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Pangkostrat ke-43 ini, menduduki berbagai jabatan strategis sejak Jokowi resmi menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2014. Beberapa hari setelah pergantian rezim, Maruli dilantik menjadi Komandan Grup A Pas Pampres pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Setelah itu, ia dimutasi menjadi Danrem 074 Waras Tratama yang bermarkas di Solo, pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Kemudian, alumnus Akmil 1992 ini dilantik menjabat Wakil Dampas Pampres, yang mengawal Wapres Yusuf Kala pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Tidak lama, ia digeser menjadi Kasdam 4 Diponegoro pada 2018. Hanya hitungan pekan, Maruli promosi menjadi Dampas Pampres yang bertugas mengawal Jokowi pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan berikutnya digeser menjadi Pangdam 9 Udayana pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Menantu Jenderal Kehormatan Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan tersebut, akhirnya bisa meraih bintang 3 menjadi Pangkostrat pada 2022, menggantikan pos yang ditinggalkan Jenderal Dudung Abdurrahman. Hanya saja, pencapaian Maruli kerap dikaitkan dengan pengaruh mertuanya, yang merupakan orang dekat Pak Jokowi. Namun Maruli memastikan, faktor keberadaan mertuanya yakni Luhut Binsar Panjaitan, tak memengaruhi apapun di balik penunjukannya sebagai Pangkostrat. Walaupun demikian, tentu saja riwayat kedekatan dengan Presiden tidak dapat memberikan garansi penuh, bahwa sosok tersebut dapat menduduki jabatan bintang 4. Harta kekayaan Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak. Dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Maruli Simanjuntak memiliki harta sebesar 51,65 miliar rupiah. Jika dirinci, harta yang dilaporkan berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan surat berharga. Rinciannya untuk tanah dan bangunan mencapai 9 bidang, dengan nilai Rp6.763.192.000. Tanah yang dimiliki tersebar di Bandung, Jakarta, Bogor, dan Buleleng. Ia juga mempunyai 3 kendaraan bermotor senilai Rp152.950.000. Ini terdiri dari motor Piaggio LXV 125 IE tahun 2010, motor Kawasaki LX 150 ECKS tahun 2014, dan motor BMW K75 Solo tahun 1995. Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya, senilai Rp2.128.123.125. Kemudian surat berharga, sejumlah Rp3.383.991.600, serta kas dan setara kas, senilai Rp17.346.120.333. Maruli juga tercatat memiliki harta lainnya sebesar Rp12 miliar, tetapi memiliki utang sebanyak Rp120 juta, sehingga total harta Maruli seluruhnya mencapai Rp51.654.737.058.